Banat TV. Hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi itu hukum yang 5. Apa itu? Wajib, sunnah, kemudian haram, ada makruh, mubah. 5 itu ya. Nah, jadi hukum yang 5, wajib, kemudian sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Ya, hukumnya 5 ini disebut dengan hukum taklifi. Ada kalanya suatu perbuatan mukallaf itu dihukumi wajib. Sholat, puasa. Ada kalanya perbuatan mukallaf itu dihukumi sunnah, siwak. Misalnya, ada kalanya perbuatan mukallaf itu dihukumi haram. Ya, banyak contohnya. Ada kalanya perbuatan mukallaf itu dihukumi makruh, minum berdiri. Ya, ada kalanya perbuatan mukallaf itu dihukumi mubah, ngaji sambil tidur misalnya, itu mubah. Ya, nggak wajib, nggak sunnah, nggak makruh, nggak haram. Hukumnya mubah, ngaji sambil tidur. Nah, itu contohnya. Ya, itu namanya apa tadi? Hukum taklifi. Makanya kalau kita belajar usul fikih secara benar, Ustaz, hukum maulid Nabi apa? Kalau dijawabnya hukum maulid Nabi bid'ah, nampak tak belajar usul fikih? Kan ditanya hukum maulid Nabi. Hukum itu ya 5. Wajib, kalau nggak wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Bid'ah kagak masuk. Bolak-balik saya katakan, bid'ah nggak termasuk hukum. Jadi ketika ada pertanyaan hukum maulid yang ditanyakan hukum, harusnya jawabannya nggak lepas dari yang 5. Jelaskan. Kan pertanyaannya, Ustaz, hukum maulid Nabi. Tapi kalau ditanya, Ustaz, maulid Nabi itu seperti apa? Bid'ah, itu bisa dibenarkan karena memang nggak ada di zaman Nabi. Cuma bid'ahnya yang mana? Nggak semua bid'ah itu sesat. Kan gitu. Cuma pertanyaannya selalu orang nanya hukum tahlilan. Ya udah, hukum tahlilan kalau dijawab bid'ah bukan ahli ilmu itu. Harusnya kalau ada orang nanya hukum tahlilan, berarti jawabannya tidak lepas dari hukum yang 5. Dia malah jawab bid'ah, yang mana bid'ah itu kagak masuk ke dalam hukum taklifi. Ya, nah ini enak kalau belajar usul fikih. Ya, saya suka betul itu ngaji usul fikih. Di Medan nggak ada ngaji usul fikih ya. Nah baik, itu hukum taklifi. Makanya kita harus cerna betul-betul. Ya, hukum bersalam-salaman setelah selesai sholat, oh bid'ah. Bid'ah tak? Betul lah jawab. Pertanyaan saya hukum. Ya, iya, hukum bersalam-salaman setelah selesai sholat adalah bid'ah. Pertanyaan saya hukum, Ustaz. Sebagaimana kita kalau belajar usul fikih dari zaman salaf sampai zaman khalaf, hukum itu terbagi kepada 2, taklifi dan wada'i. Dan kalau ditanya suatu hukum, biasa ta'aluknya kepada hukum taklifi. Hukum taklifi itu 5. Bid'ah itu tak masuk dia kepada hukum yang 5. Kenapa Ustaz jawab hukum maulid Nabi bid'ah, tahlilan bid'ah? Berarti dia sedang berdusta. Dusta itu. Cuma karena bicaranya di depan orang-orang awam, menanglah dia. Coba di depan kita bicara. Ya. Coba di depan kita bicara. Makanya kenapa Wahabi itu jarang mau diajak diskusi ilmiah. Ya, kalau orang-orang macam awam nih, Allah di atas aras, udah nggak usah ditanya-tanya, ini dalilnya, orang malu ala rasis, tahu. Iya, percaya aja orang awam. Tapi kalau coba kita bicara hal semisal itu di depan kita, kalau nggak kita hujat, makanya mereka dulu kita orang masih aktif-aktifnya dulu, ya di bidang itu, kita surati mereka, untuk dialog secara ilmiah di forum terbuka. Bukan bawa parang, bawa senjata, enggak. Ayo kita ketemu bareng, kita diskusi di forum ilmiah,
Kita undang semua lapisan masyarakat, ya, supaya mereka tahu, paham siapa yang benar, paham siapa yang menyimpang. Gak berani mereka diskusi ilmiah di forum terbuka. Putus nanti gaji dari luar negeri itu. Sebulan 20 juta, cuma ngajarin kulu bid'atin dolalah wa dolalatu finnar. Ya, kalanya Ahlussunnah disitulah. Ya, kalanya Aswaja dari sisi pendanaan. Tapi ya itu namanya jihad, itu seperti itu, harus berusaha. Ya, jangan kamu nanti udah jadi ustadz diundang ngaji nggak dikasih bisyaro, nggak mau ngajar lagi. Jadi Wahabi aja udah kalau sikit-sikit bisyaro. Ngerti maksudnya? Duh, segini bisyarohnya. Ustadz besok pengajian ya. Saya lagi ada kegiatan nih begini ya. Udah jadi Wahabi aja, jangan jadi Ahlussunnah. Inilah letaknya perjuangan kita para dai-dai Ahlussunnah itu. Ya, berat. Nah, itu tadi hukum apa? Hukum wad'i. Hukum wad'i itu semisal asbab, syarat. Ya, sholat itu ada nggak syaratnya? Ada. Ya, itu namanya hukum wad'i. Asbab, syarat, mani'. Mani' itu penghalang. Contohnya laki-laki perempuan yang sudah balik wajib sholat. Bil khusus bagi perempuan ketika haid dia tidak diwajibkan sholat dan tidak wajib mengqadha sholatnya ketika haid itu. Kenapa seperti itu? Karena muncul mani'-nya. Mani' itu penghalang. Seperti orang puasa Ramadan. Kenapa nggak puasa? Kayak udah tidak sanggup, udah uzur kali usianya 90 tahun, sama sekali nggak sanggup untuk puasa. Wajib nggak dia puasa? Tidak wajib sama sekali, tidak bisa puasa, udah nggak wajib puasa, diganti dengan fidyah. Kenapa tidak berpuasa padahal puasa itu wajib? Karena muncul mani'-nya, pencegahnya, penghalangnya. Apa mani'-nya? Mani'-nya itu uzurnya dia, tuanya dia. Jelas? Nah, itu namanya hukum wad'i. Ya, sah, batal, itu juga hukum wad'i. Nah, jadi kalau kita aplikasikan dalam ibadah sholat. Sholat itu kan ada sholat yang hukumnya wajib, ada yang sholat hukumnya sunnah. Ini hukum apa berarti? Sholat ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Berarti hukum taklifi. Kemudian, ya, sholat itu memiliki syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Islam, suci dari hadas, suci dari najis, menghadap kiblat. Itu syarat sah sholat tidak? Nah, itu hukum apa itu? Wad'i. Ngerti? Jadi dalam satu rangkaian ibadah terlaksanalah dua hukum tadi secara bersamaan. Sama ada dia hukum taklifi atau dia hukum wad'i. Bisa? Ini belajar usul fikih seperti itulah. Ya, jadi ini kajian usul fikih lebih tepatnya. Puasa ada yang wajib, ada puasa sunnah. Ketika hari Isnin nanti kita puasa, ya, puasa sunnah Senin, itu hukum taklifi atau wad'i? Taklifi. Puasa itu kan ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ya. Bahkan ada mani'-nya. Ya, mani' tadi kalau lagi puasa tiba-tiba wanita di tengah puasa haid, kan batal puasanya, muncul mani'-nya kan gitu. Nah, itu namanya hukum wad'i. Nah, jadi itulah rinciannya. Hukum syara itu terbagi dua, hukum taklifi dengan hukum wad'i. Jadi hukum taklifi 5. Bid'ah itu nggak ada secara kamus kitab usul fikih manapun, dari madhab salaf sampai madhab khalaf, bid'ah itu nggak termasuk hukum. Jelas ya? Nah, bid'ah itu nggak termasuk hukum. Kalau semuanya bid'ah, ngaji kita ini pun bid'ah. Ya, ngaji pakai streaming, mana ada zaman Nabi. Ya, antum ngaji, kapan gak ada nampak? Iya, saya via streaming. Ngaji apa antum? Kajian sunnah. Antum bid'ah. Ya,
Kenapa Nabi tak? Iyalah, antum ngajinya via streaming, mana pernah zaman Nabi ngaji via streaming. Ngaji langsung di majelis. Nah, berarti antum sendiri yang merasa sunnah-sunnah, ternyata antum pelaku bid'ah. Pokoknya lucu lah, kalau ditelusuri kali, lucu. Bid'ah itu sesat semua, nggak boleh dibagi-bagi, kan gitu kata mereka. Tapi giliran mereka mentok, nanti mereka bagi bid'ah dua, bid'ah dunia, bid'ah akhirat. Betul, saya udah capek urusan kayak gini, ya. Giliran mereka mentok, mereka boleh bagi bid'ah dunia, bid'ah akhirat. Definisi bid'ah apa? Segala sesuatu yang gak ada contoh di zaman Nabi itu adalah bid'ah. Yang gak ada contohnya di zaman Nabi bid'ah. Kamu kaji lihat streaming, mana ada HP merek Oppo, ya misalnya di zaman Nabi, ya berarti kau pun bid'ah. Oh enggak lah Ustaz, HP ini kan perkara dunia. Bid'ah itu ada dua, bid'ah akhirat, bid'ah dunia. Loh, tapi kau bilang bid'ah gak boleh dibagi-bagi. Giliran kami bilang bid'ah itu dua, bid'ah yang baik dengan bid'ah yang sesat. Oh, bid'ah gak dibagi-bagi, semua bid'ah sesat. Tapi giliran kau mentok, kau bilang bid'ah boleh dibagi. Itu kan pola pikir kayak mana seperti itu? Ya, nah, khair. Nggak usah kita ikut-ikut yang semisal itu, pusing. Nggak jelas rujukannya. Nah, itu cerita apa tadi tentang hukum taklifi dengan hukum wadai.